Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu kelompok yang akan membahas materi tentang pembelajaran berhitung anak usia 3-4 tahun. Di sini kami beranggotakan saya Khaira Elvina, Nura Isanti, Safira Aini, dan Ainal Rifanza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu A. Pengertian kemampuan berhitung anak usia dini. Setiap anak memiliki kemampuan berhitung yang berbeda-beda. Di sini sangat penting sekali kita sebagai orang tua untuk menstimulasi agar kemampuan berhitung anak itu meningkat dengan baik dan dapat membekali anak di masa depannya. Kemampuan adalah kesanggupan yang ada di dalam diri seseorang, yang mana itu dihasilkan dari gen atau bawaan lahir, dan juga dapat dilakukan dengan latihan-latihan yang dapat mendukung anak dalam menyelesaikan tugasnya. Pengembangan dapat dilakukan dengan salah satu cara, seperti mengajak anak untuk berhitung. Mengenalkan konsep belajar berhitung pada anak itu bisa dilakukan dengan cara menghitung kancing baju yang ada pada anak, menghitung jari-jari anak pada anak saat mandi, dan menghitung mobil-mobil yang ada di parkiran. Buatlah kegiatan berhitung itu dengan menyenangkan, sehingga anak tidak bosan dan mudah untuk mengingat angka-angka yang telah diajarkan oleh orang tua. Jangan tunggu sampai anak usia 6 tahun dulu baru diajarkan berhitung ya. Anak yang berusia 3-4 tahun bisa diajak berhitung dari angka 1-10. Sementara anak yang usia 4-5 tahun bisa diajak berhitung dari 1-20 ke atas, dengan cara-cara yang seperti saya jelaskan tadi, begitu. Kemampuan berhitung merupakan bagian dari matematika yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak. Karena kemampuan berhitung pada anak ini ya sangat penting untuk dikembangkan, karena berhitung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian dulu ya materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aini, NIM 1902-136. Saya anggota dari kelompok 5 ingin menjelaskan poin B, di mana poin B tersebut adalah tujuan kemampuan berhitung pada anak usia dini. Tujuan berhitung pada anak usia dini adalah persiapan bekal dan mental anak pada kehidupan selanjutnya. Dengan berhitung, anak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kesehariannya. Hal ini sependapat dengan Susanto bahwa tujuan berhitung untuk anak usia dini adalah bekal anak untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Dengan memberikan bekal kemampuan berhitung pada anak, maka anak akan siap menghadapi permasalahan yang akan terjadi pada kehidupannya. Selain itu, tujuan berhitung di taman kanak-kanak adalah melatih anak untuk berpikir logis dan sistematis sejak dini. Dengan mengenal dasar-dasar pembelajaran berhitung, sehingga anak lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks. Senada dengan Pendiknas dan Suryana, tujuan umum berhitung pemula di taman kanak-kanak untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks. Tujuan khusus berhitung pemula di taman kanak-kanak ada 5. Yang pertama, berpikir logis dan sistematis sejak dini, melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Yang kedua, menyesuaikan dan melibatkan diri anak dalam kehidupan bermasyarakat serta keseharian yang memerlukan keterampilan berhitung. Ketiga, memiliki ketelitian dan konsentrasi abstrak dan daya apresiasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima, memiliki kekreativitasan dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Berdasarkan pendapat di atas, tujuan kemampuan berhitung dalam penelitian ini ialah untuk melatih anak usia 3-4 tahun dalam berpikir logis dan sistematis dengan mengenalkan dasar-dasar pembelajaran berhitung, sehingga anak memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan sehari-hari serta menyiapkan mental anak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.
Pembelajaran berhitung pada anak usia 3-4 tahun diperkenalkan menghitung benda-benda yang ada di sekitar anak. Salah satunya adalah buah-buahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Ihsanti dengan NIM 1902-138. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap berhitung pada anak usia dini. Ada 3 tahapan penguasaan berhitung untuk anak usia dini. Yang pertama itu adalah penguasaan konsep, yaitu pengertian atau pemahaman tentang sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung benda atau bilangan. Kemudian masa transisi, di mana proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman yang konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda yang konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Contohnya itu seperti angsa yang menyerupai angka 2 dan kursi yang terbalik menyerupai angka 4. Kemudian yang ketiga ada lambang. Lambang merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Contohnya, lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 7, merah untuk menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya, tahap kemampuan berhitung anak mulai muncul pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Apa-apa saja? Yang pertama, pada tahap usia 2 tahun, anak menunjukkan pengetahuan tentang bagaimana kata-kata benda yang berbeda, yang merujuk pada sejumlah objek yang berbeda. Kemudian, yang kedua, pada usia 3 tahun, anak berada pada tahap akustik, yaitu anak dapat mengucapkan angka tetapi tidak dalam urutan yang benar, dan anak tidak menghitung dari urutan 1. Kemudian yang ketiga, pada usia 4 tahun, anak memasuki tahap asinkronik, yaitu anak mengucapkan urutan yang benar dan menunjukkan ke objek, tetapi bilangan dan objek yang dihitung itu tidak koheren atau tidak berhubungan. Kemudian yang keempat, pada usia 4,5 tahun, anak memasuki tahap sinkronisasi, yaitu anak dapat melafalkan bilangan dan menunjukkan ke objek yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima, pada usia 5 tahun, anak masuk pada tahap penghitung hasil. Anak membilang dengan benar dan dimulai pada urutan 1. Nah, anak memahami bahwa objek yang dihitung itu sesuai dengan bilangan dan dapat mengatakan jumlah akhir yang dihitung. Nah, pada tahap ini, anak akan memahami bahwa semakin besar bilangan yang dihitung, maka jumlah objek yang dihitung akan menjadi lebih banyak. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainal Rifanza dengan NIM 1902-10040. Saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok untuk melakukan observasi secara langsung pada TK Aisyah Bustanul Atfal Bung Raya terkait tentang pembelajaran berhitung pada anak usia 3 sampai dengan 4 tahun. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang saya lakukan, pembelajaran berhitung di TK Aisyah Bustanul Atfal Bung Raya dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran berhitung anak usia dini. Yaitu yang pertama ada tahap konsep atau pengertian. Di sini anak disuruh untuk menghitung benda di sekitarnya, contohnya seperti kursi, meja, pensil, dan lain sebagainya. Tahap kedua yaitu tahap transisi atau peralihan. Di tahap ini, anak sudah mulai benar-benar memahami benda yang dihitungnya. Yang ketiga yaitu tahap lambang. Nah, pada tahap lambang ini, anak sudah mulai mengenal lambang dari bilangan dan menuliskannya di buku. Untuk tahap lambang ini, biasanya guru menggunakan buku untuk media mengenal bilangannya, baik itu disuruh untuk menulis dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya menggunakan buku saja, di TK Aisyah Bustanul Atfal Bung Raya ini juga menggunakan media berupa alat permainan edukatif, yaitu contohnya seperti pohon bilangan, kartu angka, ular berhitung, dan lain sebagainya. Pembelajaran berhitung sendiri diterapkan seperti sama dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain, yaitu bermain sambil belajar. Pembelajaran berhitung atau mengenal bilangan ini diterapkan sejak dini atau diperkenalkan sejak dini untuk menjadi bekal untuk anak yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Jadi pada saat anak menuju jenjang selanjutnya, dia tidak akan kaget dengan pengenalan bilangan atau angka tersebut, karena dia sudah mulai terbiasa pada PAUD atau TK sebelumnya. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di TK Aisyah Bustanul Atfal Bung Raya mengenai proses pembelajaran atau pembelajaran berhitung, di sini saya menemukan 2 orang anak, khususnya di TK yang saya masuki, yang saya lakukan observasi. Di situ anak tersebut
mengalami sedikit kendala pada mengenal bentuk dari angka atau bilangan yang dia ucapkan, seperti itu. Satu anaknya lagi, dia mengenal angka tersebut, tapi kalau tidak melihat bentuk dari angka itu dia tidak akan tahu gitu. Lebih tepatnya mungkin anak yang pertama ini dia menghafal angka-angka tersebut, tapi dia tidak tahu bentuk dari angka tersebut. Nah, untuk anak yang kedua ini dia tidak menghafal, tapi dia seperti mudah lupa. Tapi apabila dia sudah melihat bentuk dari angka tersebut, dia tahu itu angka berapa. Seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya, padahal mereka juga mengikuti pembelajaran seperti anak-anak pada umumnya. Mereka juga melalui tahap-tahap yang saya sebutkan tadi. Untuk solusi dari permasalahan ini, saya lihat gurunya lebih fokus pada anak tersebut untuk mengajarkan lambang bilangan, khususnya pada tahap lambang. Proses mengenal bilangannya itu guru tuh lebih ke mencontohkan benda-benda atau baik itu binatang atau benda di sekitar dia yang menyerupai angka tersebut. Contohnya seperti angka 2 menyerupai bebek, seperti itu. Angka 1 seperti garis tegak lurus, gagang sapu, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa membantu anak tersebut untuk lebih mengingatnya dengan mencontohkan benda-benda di sekitarnya. Nah, selain itu guru juga menerapkan proses pembelajaran berhitung tersebut pada anak yang mengalami permasalahan itu melalui alat permainan edukatif. Contohnya seperti pohon berhitung. Di pohon tersebut sudah ada angka-angka bilangan yang ditempelkan. Nah, guru tersebut menyuruh anak itu untuk mengambil salah satu angka dan menyebutkan nama angka tersebut. Nah, terus gurunya juga menyuruh anak itu untuk menulis di papan tulis, menulis angka-angka yang dia ambil pada pohon tersebut. Dan juga gurunya menyuruh anak tersebut membentuk angka atau bilangan yang ada pada buku agar memudahkan si anak untuk mengingat bentuk dari angka tersebut. Untuk anak yang kedua yang mempunyai permasalahan yang kedua tadi, guru juga menerapkan hal yang sama. Dan saya lihat proses tersebut cukup membuahkan hasil ya, karena dalam jangka waktu beberapa minggu saya lihat ada kemajuan pada anak tersebut meskipun tidak terlalu tinggi gitu. Misalkan tidak terlalu cepat perubahannya, tetapi mereka mulai mengenal angka-angka yang beberapa minggu sebelumnya itu mereka belum tahu itu bentuk angka berapa gitu. Jadi saya rasa solusi yang digunakan guru tersebut bisa diterapkan meskipun hasilnya itu belum terlalu kelihatan, mungkin karena baru beberapa minggu juga ya. Jadi anak tersebut masih dalam proses. Dan sejujurnya saya melakukan observasi ini bukan hanya pada saat ibu memberikan tugas ini, tetapi juga pada saat saya sedang magang. Jadi emang beberapa minggunya itu saya fokus ke anak itu, memantau anak itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai observasi di lapangan, yaitu TK Aisyah Bustanul Atfal Huraya. Sekian dan terima kasih.